أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita. Kali ini kita akan membicarakan yaitu tentang kisah-kisah yang di dalam yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yang dimana kisah-kisah ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Sebelum kita memulai kisah-kisah Qur'ani, ya kisah-kisah terutama kisah para nabi, alangkah baiknya kita mulai dengan kisah-kisah awal dari penciptaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana disebutkan banyak hadis ya tentang makhluk apa pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis-hadis yang banyak sekali sehingga para ulama berbeda pendapat tentang makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jumhur ulama, yaitu pendapat yang kuat, mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya awwalu man khalaqallah al-qalam. Pertama kali yang diciptakan oleh Allah Ta'ala al-qalam. Tapi juga ada sebagian pendapat yang mengatakan awwalu ma khalaqallah al-arsh, yaitu arsh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga banyak sekali yang berpendapat seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan bahwasanya pertama kali yang Allah ciptakan adalah arsh. Ya, arsh adalah makhluk Allah yang paling besar, min akbaril makhluqat. Ya. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah al-ma. Ya, al-ma, air, ini lautan yang sangat luas sekali. Karena mereka berpendapat bahwasanya segala sesuatu diciptakan dari air. Dari air itulah kemudian Allah ciptakan segalanya. Ini tiga pendapat didukung dengan dalil-dalil yang kuat, hadirin sekalian. Sedangkan pendapat-pendapat yang lain didukung dengan dasar-dasar yang tidak kuat, dari hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang palsu, kemudian juga cerita Israiliyat, ya, seperti pendapat yang mengatakan bahwasanya pertama kali yang diciptakan adalah ilmu, ya, atau akal. Ini pendapat yang tidak kuat. Begitu juga ada yang mengatakan bahwasanya pertama kali yang diciptakan adalah Nur Muhammad, ya, cahaya Muhammad. Ini juga tidak kuat karena berdasarkan hadis palsu, maudhu. Ya, ada yang mengatakan dari Nur Muhammad itulah kemudian diciptakan makhluk-makhluk. Ya, ini tidak benar, hadirin sekalian. Dan yang lainnya. Sedangkan tiga pendapat yang kuat tadi itu didukung dengan hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi, hadis ini sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam. Faqala lah, kemudian Allah berkata kepada qalam, "Uktub," tulislah wahai qalam. Qala, "Ya Rabb, madza aktub?" Wahai Rabb, wahai Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Qala, "Uktub maqadira kulla syai'in hatta taqum as-sa'ah." Tulis semua takdir-takdir
Ya, dari mulai sekarang segala sesuatu sampai hari kiamat. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi ini, hadirin sekalian. Akan tapi juga ada yang mengatakan bahwasanya pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-arsh, yaitu arsh. Ya, arsh ini makhluk yang paling besar, sebagaimana dalam hadis Nabi dibandingkan arsh dengan kursi, maka kursi Allah ini hadirin sekalian ibarat cincin yang dilemparkan ke lautan padang pasir. Ya, tidak pengaruh sama sekali. Padang pasir ini yang luas adalah arsh, sedangkan cincin ini apa? Kursi. Ya, dibandingkan kursi dengan langit dan bumi, ya tidak ada artinya. Kursi Allah diibaratkan lautan padang pasir, sedangkan langit dan bumi diibaratkan cincin. Ya, kecil sekali. Ya, di sini menunjukkan makhluk Allah ini besar sekali. Kursi juga besar, arsy juga yang paling besar. Kursi, maksudnya bagaimana kursi? Kursi ya kursi. Ya, sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan kursi tempat pijakan dari kaki Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kursi? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kursi kehendaknya. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, kehebatannya. Begitu juga Allah menciptakan arsy, ya dengan kehendaknya. Ya, ingin menunjukkan kekuatannya, kehebatannya. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan arsy, Allah tidak membutuhkan kursi. Allah masih di atas arsy, hadirin sekalian. Jauh sekali dari arsy. Bagaimana Allah berfirman, Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Allah itu berada di atas apa? Arsy. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang besar ini dengan kehendaknya. Ya, Allah tidak membutuhkan kursi, tidak membutuhkan langit dan bumi. Ya, Allah menciptakan semuanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan manusia. Manusia tidak boleh bertanya-tanya kenapa Allah menciptakan ini, menciptakan ini. Tapi semua yang diciptakan oleh Allah itu ada manfaatnya, terutama bagi apa? Manusia. Kemudian hadirin sekalian, ada hadis juga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana arshuhu 'alal ma'. Ya. Ada tambahan di sini ketika Allah melalui lisan Rasulnya, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya pertama kali yang diciptakan itu qalam. Kemudian Rasul menambahkan kana arshuhu 'alal ma'. Dulu, yani sebelum qalam, arsy-nya itu di atas air. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya arsy lebih dulu diciptakan, baru kemudian Allah menciptakan apa? Qalam, seperti itu. Ya, sebelum penciptaan qalam sudah ada arsy, sudah ada air. Ini pendapat mayoritas juga dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam riwayat Muslim misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir-takdir makhluk-makhluk sebelum menciptakan langit-langit dan bumi, ya, 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menulis takdir-takdir yang terjadi pada segala sesuatu. Ya. Qala wa arshuhu 'alal ma', dan arsy-nya Allah di atas apa? Air, hadirin sekalian. Ini juga pendapat dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga dalam hadis yang riwayat Bukhari, ya, kana Allahu wa lam yakun syai' ghairuh wa kana 'arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikr kull syai'in wa khalaqa as-samawati wal ard. Dalam riwayat Bukhari juga dikatakan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu sudah ada sebelum adanya sesuatu. Allah itu sudah ada sebelum adanya sesuatu. Wa kana arshuhu 'alal ma', kemudian Allah menciptakan arsy-nya, dan arsy-nya itu di atas air. Wa kataba dzikr kull syai', dan Allah menulis zikr, setiap segala sesuatu takdirnya, hadirin sekalian. Wa khalaqas samawati wal ard, dan kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Ini penjelasan tentang dasar-dasar tiga penciptaan makhluk pertama kali,
hadirin sekalian, dengan dasar-dasar yang kuat. Dalam hadis Bukhari juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana Allah wa lam yakun syai' qablahu." Allah itu sudah ada sebelum adanya sesuatu. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan kemudian Allah menciptakan arsy, dan arsy itu di atas apa? Air. Summa khalaqas samawati wal ard, kemudian setelah itu Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kataba fi dzikr kull syai', dan Allah menulis semua takdir segala sesuatu. Ya, maka di sini hadirin sekalian, pendapat yang paling kuat katanya ulama ahli sunnah wal jamaah, walaupun berbeda, ya, pendapat yang kuat, arsy adalah pertama kali diciptakan, kemudian al-qalam, kemudian adalah air. Ya, begitu juga hadirin sekalian, ada riwayat ya dari Abu Ruzain, ada rombongan dari Yaman, ya, belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwakili oleh Abu Ruzain, ya, dari Yaman. Dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu?" Di mana Tuhan kami, Rabb kami ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebelum menciptakan segala sesuatu? Qala kana Allahu fi ama. Ya, Allah itu di suatu yang qasam. Ya, kalau dikatakan benda, belum ada benda sesuatu. Ada yang mengatakan sahab, sahab ama ini sahab. Sahab itu awan, ya. Dikatakan di sini oleh Nabi, ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa. Di di atasnya tidak ada sesuatu, di bawahnya tidak ada sesuatu. Yang ada hanya hawa, yakni sahab. Ya, wa khalaqa arsyahu 'alal ma'. Kemudian baru setelah itu Allah menciptakan arsy-Nya di atas apa? Air. Ya, arsy, kemudian air, yakni arsy di atas, kemudian air. Air ini lautan yang luas, ya. Bagaimana bentuknya Allahu a'lam. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Nah, inilah pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluk, yaitu arsy, kemudian qalam, kemudian setelah itu apa? Al-ma, kemudian malaikat dan yang lainnya, kemudian langit dan bumi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an diceritakan banyak sekali Allah menciptakan langit dan bumi ini adalah sittatu ayyam. Khalaqas samawati wal ard fi sittah ayyam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini adalah 6 hari. Ya, para ulama merinci bahwa 2 hari diciptakan langit dan 2 hari diciptakan apa? Bumi. Dan 2 hari Allah menciptakan apa yang ada di dalam bumi ini. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, dikatakan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi. Ya, waktu itu Nabi mengambil kedua tanganku, yakni memegang kedua tanganku, faqal khalaqallahu turbah yaum as-sabt. Kemudian beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan turbah, yakni tanah turab itu pada hari Sabtu. Wa khalaqa fiha al-jibal yaumul ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan gunung-gunung itu pada hari apa? Ahad. Wa khalaqa asy-syajara yaumul itsnain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon-pohon itu pada hari apa? Senin. Wa khalaqal makruh yaumus tsulatsa. Kemudian Allah menciptakan al-makruh. Makruh ini hal-hal yang tidak baik, bakteri, penyakit, itu pada hari apa? Selasa. Wa khalaqan nur yaumul arbi'a. Dan Allah menciptakan cahaya nur itu pada hari Rabu. Wa bassa fiha ad-dawab yaumul khamis. Dan Allah menciptakan dawab, yakni al-hayawanat, binatang-binatang. Wa bassa, kemudian menyebarkan binatang itu pada hari apa? Kamis. Wa khalaqa Adam ba'da al-'asr min yaumil jumu'ah. Dan Allah menciptakan Nabi Adam itu antara ba'da asar yaitu pada hari Jumat. Ba'da asar pada hari apa? Jumat. Fi akhir khalq, akhir makhluk yang diciptakan. Fi akhir sa'ah min sa'atil jumu'ah, pada jam-jam terakhir dari hari apa? Jumat. Fima bainal asr ila al-lail, yaitu antara asar hingga apa? Malam. Rawahu Muslim.
Nah ini hadirin sekalian, Nabi Adam alaihissalam, bapaknya manusia, ya, itu diciptakan oleh Allah SWT pada hari apa? Jumat. Akhirul khalqi khuliq, ya, makhluk yang paling terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan kisah Nabi Adam ini ada sekitar 25 surah di dalam Al-Qur'an. Ya, lengkap sekali. Begitu juga diceritakan juga oleh Nabi tentang kaifiyah khalqu Adam, bagaimana diciptakan Nabi Adam alaihissalam ini. Seperti dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini sahih dari Abi Musa al-Asy'ari, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jamil ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari satu genggaman, ya, dari satu genggaman tanah yang diambil dari seluruh macam tanah. Ya, ada tanah putih, ada tanah hitam, ada tanah merah, ada tanah lembut, ada tanah kasar. Ya, maka begitulah muncul anak cucu Adam ini sesuai dengan unsur tanah. Sesuai dengan unsur apa? Tanah. Faja'a banu Adam ala qadril ard. Sesuai dengan unsur tanah. Ja'a minhumul ahmar wal abyad wal aswad wa baina dzalik. Ya, ada yang hitam, ada yang putih warnanya, kulitnya, ada yang kemerahan, ada yang muda, ya, ada yang lunak, ya, ada yang khabis, ada yang thayyib, ya, ada yang buruk, ada yang apa? Baik. Sesuai dengan unsur tanah. Nah, begitulah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa ajbad dam." Ya, minhu khuliq wa minhu yurakkab. Setiap bani Adam itu akan dimakan tanah. Yani jenazah mayit, ya, dari bani Adam kecuali yang Allah kehendaki. Ada sebagian yang dikehendaki oleh Allah, la ya'kuluhul ard. Ya, tidak akan dimakan oleh tanah, tidak akan hancur kalau Allah kehendaki. Tapi garis secara umum hadirin sekalian sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kullu bani Adam ya'kuluhu turab. Setiap dari bani Adam akan dimakan apa? Tanah. Illa ajabul dzam, kecuali tulang ekor. Ya, kecuali apa? Tulang ekor ini yang tidak dimakan oleh tanah. Minhu khuliq wa minhu yurakkab. Dan darinya diciptakan lagi oleh Allah nanti, dan darinya akan disusun pula dari tulang apa? Ekor. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tentang penciptaan Adam dari tanah ini banyak sekali dari Al-Qur'an, ya. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan penciptaan Nabi Isa dengan Adam, ya, sama saja, ya, khalaqahu min turab. Ya, seperti Allah menciptakan segala sesuatu dari apa? Tanah. Pertama, yakni tanah apa? Min tin lazib. Tanah yang lembut, tanah yang berair, kemudian disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan di antara para ulama, ya, fakana jazatan min tin 40 sanah, dibiarkan oleh Allah selama 40 tahun. Dalam riwayat seperti itu. Dibiarkan 40 tahun, 40 sanah. Seperti patung besar, ya, berongga mujawwaf pada diri Nabi Adam, belum ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, inni khaliqum basyaram min tin. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi. Ya, setelah aku sempurnakan dia, baru kemudian aku tiup roh, ya, Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga hadirin sekalian diceritakan oleh Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 14, min salsalin kal fakhar. Fakhar itu seperti tembikar begitu yang baru dibakar, tanah yang baru dibakar gosong seperti itu. Begitulah bentuk awal Nabi Adam alaihissalam dibiarkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan di sini iblis dulunya bersama para malaikat. Iblis dulu bersama para malaikat di surga. Ya, bahkan ada yang mengatakan iblis raisul malaika, pemimpin para malaikat. Ya, tapi pendapat yang kuat iblis minal jin. Iblis dari bangsa apa? Jin. Fakana minal jin fafasaqa an amri rabbi, dalam surah apa? Dalam surah Al-Kahf. Iblis dari bangsa jin, kemudian dia mengingkari perintah Tuhannya. Ya. Yang jelas dulu bersama para malaikat. Iblis ini sudah mulai hasad ketika diciptakan Nabi Adam, belum dikasih roh. Iblis ini melihat bashar, manusia yang besar tinggi seperti itu, kemudian ditendang-tendang kaki Nabi Adam alaihissalam. Kemudian iblis masuk melalui kupingnya atau hidungnya, keluar melalui mulutnya. Bahkan dia bertanya, li ayyi syai'in khuliqta, untuk apa kamu diciptakan? Yani dia ngomong sendiri, li ayyi syai'in khuliqta. Kemudian dia pergi melewati para malaikat. Wahai para malaikat, bagaimana pendapat kalian kalau makhluk ini sama Allah SWT diperintahkan agar kalian taat sama dia? Apa kamu mau? Kata malaikat, nuti'u amri rabbina, kita taat atas perintah apa? Tuhan kami. Ya, inilah sifat daripada malaikat. Ya, sami'na wa ata'na, dan begitulah seorang orang yang beriman itu. Ya, orang yang beriman di hadapan Quran, di hadapan hadis Nabi, sami'na wa ata'na. Di depan perintah Allah, sami'na wa ata'na. Inilah orang yang ar-rasikhuna fil ilm. Orang yang ilmunya benar lurus. War-rasikhuna fil ilmi yaquluna kullun 'indi rabbina. Ya, yaquluna amanna bih. Orang-orang yang lurus ilmunya mengatakan amanna bih, kami beriman dengannya. Kullun min 'indi rabbina, semua datang dari si Allah Taala, enggak ada masalah. Kita menerima, sami'na wa ata'na. Begitulah para sahabat-sahabat Nabi. Begitu juga malaikat. Tapi iblis beda. Iblis mengatakan la in sullitu alai la ahlaktuhu. Kalau aku disuruh untuk taat sama dia, ya nuruti dia, aku akan hancurkan. Ada iblis, hadirin sekalian. Sudah indahu hasad, ya, fi qalbihi ala bani Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke badan Nabi Adam alaihissalam. Falamma wasala ruh fi ainaihi, ketika roh sudah sampai di kedua matanya, ro'a simarul jannah. Nabi Adam diperlihatkan buah-buah surga. Ya. Dibuatkan apa? Buah-buah surga. Kemudian ketika roh udah sampai ke hidungnya, maka dia apa? Bangkis. Dia apa? Bangkis, hadirin sekalian. Maka Allah mengatakan qul alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Ya, maka ada mengatakan alhamdulillah. Kemudian para malaikat mendoakan yarhamukallah, yarhamukallah. Kemudian Nabi Adam alaihissalam, roh ini belum sampai ke kakinya, baru sampai kedua matanya. Apa yang terjadi? Falamma dakhala fi jawfi ishtaha ta'am. Ya, dia melihat buah-buahan itu, dia pingin makan buah-buahan, pingin loncat. Hadirin saya pingin apa? Loncat. Padahal roh belum sampai ke kakinya. Buru-buru pingin loncat. Ro'a simarul jannah, diperlihatkan buah-buah surga. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dari suatu yang terburu-buru. Adam ta'ajjala qabla ruh wasal ila rijlihi yurid an yasib, yani wasaba yasib, yurid an yajib, lompat, dia akan lompat, begitu ya, tidak bisa, hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi tentang Nabi Adam alaihissalam. Kemudian juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bodi Nabi Adam alaihissalam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu Adam ala suratihi wa tuluhu 60 dhira'a.
Nabi Adam ini diciptakan di atas manusia yang sempurna, ya. Wa tulu sittuna dhira'an, dan tingginya itu 60 hasta. 60 hasta, hadirin sekalian. Berarti kira-kira setengah meter. 1 hasta itu. Kalau 2 hasta berarti 1 meter. Ya, 60 hasta sekitar 30 meter lebih. Ya, huge, tinggi sekali, tawil jiddan. Adam alaihissalam. Kemudian summa qala idza fasalim ala ulai nafar wa hum min nafar min al malaika julus. Wahai Adam, pergilah kamu sampaikan, berilah salam kepada para malaikat yang duduk itu. Ya. Kemudian Nabi Adam memberikan salam, assalamualaikum. Kemudian para malaikat mengatakan qalu wa alaikumussalam. Ya, fazaduhu wa rahmatullah. Ya, maka ditambah wa rahmatullah, tambah lagi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Allah SWT mengatakan fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Inilah penghormatan, salam penghormatan untukmu ya Adam, dan salam penghormatan untuk anak cucumu. Kemudian faqullu man yadkhul jannah ala surati Adam tuluhu 60 zira'. Setiap yang masuk surga itu tingginya seperti Nabi Adam alaihissalam, 60 zira', yani 30 meter lebih. Hadirin sekalian. Ya, falam tazal al-khalaq tanqus ba'dahu hatta al-an. Kemudian Nabi mengatakan terus menerus makhluk itu berkurang tingginya sampai sekarang ini. Ya, orang Indonesia kecil-kecil, ya mending daripada mungkin yang lain yang masih ada yang kecil seperti itu. Apalagi orang barat besar-besar, tapi sebetulnya itu berkurang dulunya tinggi-tinggi. Ya, seperti kaum Samud, kaum Ad sebelumnya juga tinggi besar. Ya, sehingga dibuat mainan gunung itu. Mereka ukir, ya, mereka buat istana-istana, kamar-kamar yang indah luar biasa. Gunung dibuat mainan oleh mereka, kaum Ad, kaum Samud. Dan berapa diabadikan Allah peninggalannya. Hadirin sekalian. Ya, tidak ada makhluk seperti mereka. Mereka benar-benar kuat dan besar-besar. Ya, mungkin kalau sekarang bagi kita tidak bisa berpikir saat itu bagaimana kemajuan. Ya, peradaban mereka itu luar biasa sekali. Ya, padahal mereka itu tidak dibuat tinggal di sana. Mereka tidak tinggal di gunung-gunung, tapi mereka tinggal di bawah, membuat tenda-tenda raksasa di pinggiran pantai. Mereka membuat istana-istana, batu-batu diukir begitu bagusnya untuk kesombongan, untuk bangga-banggaan. Ya, tapi mereka tinggal di sawahil, di pantai-pantai. Ya, dekat dengan pantai bangun tenda raksasa. Itu menunjukkan dulu orang dulu manusia tingginya seperti Nabi Adam alaihissalam, besar 30 meter. Kalau sekarang pohon kelapa berapa meter kira-kira? 5 meter ada? Ya, ini masih berapa lagi? 30 meter. Hadirin sekalian, luar biasa. Dan setiap yang masuk surga nanti seperti Nabi Adam alaihissalam. Ini juga hadirin sekalian menunjukkan bahwasanya runtuhnya teori Darwin. Ya, Darwin mengatakan manusia itu awalnya dari kerah. Ya, kemudian beralih menjadi manusia seperti sekarang ini. Dia juga mengatakan bahwasanya manusia awalnya bodoh, kemudian baru menjadi pintar selanjutnya. Ya, tentunya ini hal yang keliru. Nabi Adam alaihissalam khuliqa aliman. Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT sebagai orang yang alim, orang yang pandai. Siapa yang mengajarkan? Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam seluruh nama-nama. Apa saja nama di muka bumi, di langit, Nabi Adam tahu. Seperti kamus kehidupan. Nabi Adam alaihissalam khuliqa aliman. Begitu juga nazala fil ardh aliman. Ketika Nabi Adam turun alim, bukan orang bodoh, dan juga berbaju bukan telanjang. Hadirin sekalian, Nabi Adam diajar oleh Allah bagaimana ilmu muqaddimat, bagaimana cara bertanam, bagaimana cara
memanen, bagaimana cara memasak, bagaimana cara, udah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dikatakan oleh Darwin bahwa manusia seperti kera, bodoh-bodoh. Lah. Ya, mungkin yang ditemukan fosil oleh siapa? Darwin itu dari Yahudi. Karena bangsa Yahudi pernah dikutuk oleh Allah menjadi apa? Kera dan babi. Mungkin Darwin menemukan fosil seperti itu. Hadirin sekalian. Tapi menurut teori Al-Quran bahwa Nabi Adam pintar. Allah sendiri yang mengajarkan. Makanya Nabi Musa waktu itu ketika berada di Masjidil Aqsa, ya, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan. Di Isra, yakni berjalan di waktu malam min Makkah ila Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Nabi bertemu dengan para nabi. Padahal mereka sudah mati lama. Ya, semua para nabi, 124.000 nabi, 315 rasul dihidupkan lagi dan Nabi bertemu. Hadirin sekalian. Ya, bagaimana ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, hadis yang panjang sekali tentang Isra dan Mi'raj. Ya, bagaimana nabi-nabi yang mati itu kemudian bertemu lagi. Ya, Nabi melihat siapa Nabi Musa, siapa Nabi Isa, siapa Nabi Ibrahim dipertemukan. Bahkan Nabi menjadi imam salat waktu itu di Masjidil Aqsa. Padahal waktu itu, saat itu orang Romawi lagi ngepung Masjidil Aqsa dan lagi ngepung Palestina. Ingin menghabisi orang Yahudi. Kepungan yang sangat ketat sekali. Nabi bisa masuk Masjidil Aqsa. Dan para nabi-nabi yang lain juga ada, hadirin sekalian. Tanpa diketahui oleh pasukan Romawi saat itu. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa dipahami dengan akal, iman saja. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, amanna bih kullu min indi rabbina. Ya, kita beriman saja sudah. Ini hadis yang sahih. Kemudian setelah itu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam, dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Musa agak cengkel, ya Adam, anta abul bashar. Kamulah bapaknya manusia. Wa khalaqakallah biyadai, dan Allah menciptakan kamu dengan dua tangan. Wa 'allamakal asma'a kullaha, dan kamu diajarkan oleh Allah segala sesuatu. Ya, semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu. Kamulah sebab yang membuat kita turun di dunia ini, ya Adam. Kata siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kamu sebabnya yang buat kita turun di dunia ini. Coba kalau kita nggak turun, kita di surga, nggak ta'ban di dunia seperti sekarang ini. Kata siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kamu sebabnya wahai Adam. Maka Adam mengatakan, kamu Musa? Iya. Bukankah Allah memilih kamu sebagai seorang rasul? Wa kallamakallah ya bila wasitah. Bukankah kamu diajak bicara langsung sama Allah tanpa perantara? Nah, ya. Bagaimana engkau menyalahkan aku? Sesuatu atau takdir yang Allah takdirkan untukku sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Maka Nabi mengatakan fahajja Adam Musa. Maka Adam berhasil menegakkan hujjah atas Nabi Musa, berhasil mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Hadirin sekalian. Nah, di sini menunjukkan Nabi Adam ini adalah sosok yang alim. Allah sendiri sebagai guru besarnya yang mengajarkan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat, lebih alim daripada malaikat. Diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 3133. Waktu itu hadirin sekalian, thumma aradahum 'alal malaika. Setelah Nabi Adam kasih roh, diajarkan oleh Allah kulla syai', segala sesuatu. Ya, segala sesuatu yang kata para ulama, kata Ibnu Abbas mengatakan ada jabal, ada syajar, ini gunung, ya Adam, gunung ini syajar, ini pohon-pohon ini samak, ikan berbagai macamnya. Pintar hadirin sekalian Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dihadapkan di hadapan para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin.
wahai para malaikat, kabarkan kepadaku nama-nama ini semua. Ma hadza wa ma hadza wa ma dzak. Apa ini? Apa ini? Apa itu? Ama itu. Apa kata para malaikat hadirin sekalian? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci kamu ya Allah, kami tidak tahu, tidak ada ilmu kami kecuali yang kamu ajarkan. Nahnu mahu arifin, la na'lam hadhihi. Tidak tahu kita ini. Ya. Kemudian apa kata Allah SWT? Qala ya Adam. Kalau begitu wahai Adam, anbi'hum bi asma'ihim. Kalau begitu kabarkan ya Adam, nama-nama semuanya kabarkan kepada mereka. Maka Nabi Adam falamma anba'hum bi asma'ihim. Nabi Adam langsung mengatakan, wahai para malaikat, hada jabal, hada bihar, hada syajar, hada samad, hada hayawanat, hada kada wa kada, kada wa kada wa kada. Langsung Allah SWT mengatakan, wahai para malaikat, bukankah aku sudah katakan, aku lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Bahkan aku lebih tahu tentang kamu, tentang apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nampakkan. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Karena waktu itu hadirin sekalian, ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam ini, para malaikat sempat protes. Protes bukan karena menentang lah, malaikat tidak menentang sama, karena malaikat memahami bahwa makhluk yang diciptakan percuma akan buat kerusakan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Wa idz qala rabbuka lil malaika, ketika Tuhan berkata kepada para malaikat itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah, ini Adam. Apa kata mereka? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah kamu akan menciptakan makhluk yang hanya akan saling membunuh, menumpahkan darah? Kita sudah alhamdulillah sudah bertasbih mensucikan kamu. Kurang apa kita itu? Limadza qala al-malaika mislu hadzal kalam? Kenapa kata para ulama malaikat mengatakan seperti itu? Hal malaikat, apakah malaikat itu menentang Rabb, menentang Allah SWT? La, kata para ulama, ada pengalaman malaikat ketika Allah menciptakan jin 2000 tahun sebelum manusia. Jin ini yufsiduna fil ard wa yasfikuna dima. Mereka merusak di muka bumi ini. Mereka saling berperang, saling membunuh. Katanya Ibnu Umar, fa arsalallahu jundan minal malaika. Kemudian Allah mengirimkan tentara para malaikat, faharabuhum wa qataluhum. Kemudian malaikat memerangi mereka. Akhirnya sebagian besar mereka intaqalu ila juzurul bihar. Mereka pindah ke pulau-pulau di lautan, para jin ini. Makanya dari sini dipikir Allah menciptakan makhluk ini, khalifah fil ardi, seperti apa? Seperti jin yang hanya saling membunuh, saling berperang. La, manusia lebih baik daripada jin. Ya, manusia alim, kalau dia beriman, berilmu, lebih baik daripada jin jauh, hadirin sekalian. Makanya kalau ada manusia minta tolong sama jin, bodoh dia, jahil, bahlul. Karena ada orang manusia minta tolong sama jin. Ya, untuk nipu manusia. Kalau jin itu lebih baik, maka dijadikan sebagai khalifah. Tapi manusia lebih baik, bukan jin. Hadirin sekalian, bukan jin. Manusia lebih afdal bikatsir, lebih mulia daripada bangsa jin. Walaupun bangsa jin ada muslim, ada kafir, sebagaimana manusia, tapi manusia lebih mulia, lebih sempurna daripada bangsa jin. Jadi Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat, ya, karena Nabi Adam seorang yang pandai. Seperti itu. Kemudian
Setelah itu, karena malaikat sudah lemah, tidak bisa menunjukkan beberapa nama-nama, maka Allah perintahkan mereka sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Maka kami perintahkan malaikat, masuk juga iblis. Karena ada yang mengatakan iblis minal malaikat. Iblis dari bangsa malaikat waktu itu. Tapi ada yang mengatakan pendapat yang kuat, la abadan, iblis laisa minal malaikat. Iblis bukan dari bangsa malaikat, tapi dia bersama malaikat dan dia cerdas saat itu. Maka dikatakan di sini, ya malaika usjud li Adam, usjudu li Adam. Sujud kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu, semuanya sujud. Kullu malaika isjudun li Adam. Sujud saat itu dibolehkan, hadirin sekalian. Syarat sujud saat itu dibolehkan. Hatta pada zaman Nabi Yusuf, bagaimana kedua orang tua Yusuf dan ikhwatuh, saudaranya, yasjudu li Yusuf, sujud kepada Yusuf terakhir di Mesir saat itu. Sujud di sini laisa sujud lil ibadah, bukan sujud untuk ibadah, li takrim, li ihtiram, untuk menghormati. Sujud untuk apa? Menghormati, waktu itu tidak ada masalah. Tapi pada umat Nabi Muhammad tidak boleh sujud. La tasjudu illa lillah. Tidak boleh sujud kecuali hanya kepada siapa? Allah. Sujud tidak boleh. Walaupun sama orang tua. Sujud di kuburan, la, tidak boleh. Sujud lillah, usjudu lillah, hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu itu masih dibolehkan. Misalnya malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu. Illa iblis. Kecuali siapa? Iblis. Iblis tidak mau. Illa iblis kana minal jin. Iblis dari bangsa jin, fa fasaqa an amri rabbi. Dia berbuat maksiat dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka langsung Allah keluarkan dia dari surga. Allah putus keputusan bahwa iblis kafara billah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, maka iblis di sini minta ditangguhkan. Dia faham betul ini dosa dan dia tidak mau bertobat. Ini bedanya Nabi Adam dengan iblis. Nabi Adam berbuat dosa, dia bertobat, taballahu alaih, akhirnya diampuni, terima tobatnya oleh Allah SWT. Dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma iblis la yatub. Ya, dia tidak taubat, maka iblis langsung dihukumi kufur. Hadirin sekalian, kufur. Padahal dia sujud kepada Allah. Padahal dia menyembah Allah, tetap kufur karena berbuat maksiat. Maka iblis diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kenapa ya iblis kamu tidak mau sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Tangan, tangan ya tangan, jangan diartikan tangan Allah dengan sama dengan makhluknya. Tapi jangan ingkari tangan. Jangan dimaknai dengan makna yang lain, tangan kekuasaan lah. Para sahabat Nabi tidak pernah membicarakan masalah ini. Tangan ya tangan. Kedua tangan Allah bagaimana bentuknya tidak tahu. Tapi kita imani itu tangan. Jangan dirubah tangan kekuasaan sebagaimana kursi diartikan ilmu. Ya kan? Banyak kaum Mu'tazilah, begitu juga kelompok ahli kalam, ya seakan-akan itu dari seperti makhluk. Ya, sama juga seperti Allah SWT mendengar sami, ya kan? Manusia juga mendengar. Apakah sama pendengarannya Allah dengan makhluk? Tidak sama. Sama juga sami, ada yasma, Allah yasma, al-insan yasma, sama. Yang sama cuma namanya, tapi sifatnya tidak sama. Bisa tangan, tapi beda tangan Allah dengan tangan makhluk. Tapi jangan ditiadakan tangan sebagaimana kelompok Jahmiyah, tapi jangan juga dimaknakan dengan makna yang lain sebagaimana kelompok Asy'ariyah Maturidiyah. Kelompok-kelompok ahli kalam yang mendahulukan akal daripada nas. Maka ahli sunnah menetapkan ini tentang adanya dua tangan Allah dan dua-duanya kanan. Dalam hadis yang panjang banyak sekali ceritanya ini.
Ya, kalau kita membahas Asmaul Husna panjang sekali. Yang jelas kita iman itu karena Allah sendiri yang mengatakan, menetapkan tentang dirinya. Rasul juga menetapkan, maka kita menetapkan sebagaimana Allah menetapkan. Sebagaimana Rasulullah menetapkan. Jangan diartikan tangan kekuasaan, ya, jangan. Kursi diibaratkan ilmu, ayat kursi berarti ilmu, ayat tentang ilmu. La, kursi ya kursi sebagaimana Nabi mengatakan tadi. Kursi Allah dibandingkan dengan langit dan bumi, apa? Tidak ada artinya. Langit dan bumi seperti apa? Cincin, seperti gelang yang dilemparkan di padang pasir. Ma fi syai'. Ya, tidak berpengaruh. Ya la yata'assar bi syai'. Kursi kabir, makhluk kabir, marrah. Ya, terus bagaimana manusia? Kecil-kecil tapi sombongnya minta ampun. Manusia ini kecil-kecil, mokong, sombong. Hadirin sekalian, manusia ini. Kecuali yang apa? Belajar ilmu agama, yang beriman, yang tawadhu. Wa man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu untuk Allah, maka diangkat oleh Allah derajatnya. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Maka dikatakan di sini, hadirin sekalian, Allah mengatakan, ya iblis, kenapa kamu tidak mau sujud ya dengan makhluk yang aku ciptakan kedua tanganku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Adam? Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari apa? Dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Maka dialah awal makhluk yang suka banding-bandingkan. Iblis suka banding-bandingkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sifat yang buruk, hadirin sekalian. Maka Allah mengatakan, ya iblis, ukhruj minal jannah. Ukhruj minha fa innaka rajim. Fa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Keluar kamu dari surga ya iblis. Ya, kamu dilaknat, dikutuk. Sehingga iblis yang awalnya seperti malaikat dikutuk menjadi seburuk-buruk rupa makhluk. Ya, sejelek-jelek hatinya makhluk iblis. Hadirin sekalian, dan akan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Ketika dia mengetahui hal ini, maka dia mengatakan apa? Hadirin sekalian, dia minta muhlah. Muhlah itu kesempatan umur panjang. Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, berikan aku kesempatan sampai hari kiamat. Jangan matikan aku dulu sekarang ini. Maka Allah berikan apa? Qala innaka minal mundarin. Kamu termasuk yang dipanjangkan ya iblis. Hanya iblis. Jin-jin yang lain sama seperti manusia. Lahir mati, lahir mati, lahir mati. Illa iblis, raisuhum, rais syaitan fil ard. Memimpin apa? Setan di muka bumi ini, hadirin sekalian. Dia termasuk yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Dia bersumpah akan menggoda Bani Adam. Bersumpah akan menyesatkan Bani apa? Adam. Ya, tapi Allah tegaskan, kamu tidak bisa goda hambaku yang ikhlas. Tidak bisa kamu menyentuh orang-orang yang ikhlas. Silakan kamu menggoda yang lain ya iblis dari hambaku, tapi hambaku yang ikhlas ini tidak akan bisa tergoda. Hadirin sekalian, azan ya. Baik, karena azan, hadirin sekalian, kita cukupkan sampai di sini saja. Nanti kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.